Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Insyaallah taala pembahasan kita pada kesempatan ini berkaitan dengan Fathu Makkah. Setelah kemarin kita bahas berkaitan dengan perang Badar, perang yang terjadi di bulan Ramadan. Demikian pula berkaitan dengan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah ini juga terjadi di bulan yang agung dan mulia ini. Ini di bulan Ramadan, di mana hal ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan yang agung dari kesyirikan, dan kemudian Makkah menjadi negeri Islam, negeri tauhid yang terbebas dari kesyirikan, negeri iman, negeri Islam yang kemudian setelah itu dikumandangkan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan dihancurkan berhala-berhala kesyirikan. Dan sebab ini adalah tentunya adalah ibrah bagi kita, karena ini juga terjadi di bulan Ramadan, di bulan yang sama, bulan Ramadan, bulan yang agung. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di bulan Ramadan ini. Maka memang benar Ramadan adalah merupakan bulan kemenangan. Untuk itu tentunya ini adalah bagi siapapun yang senantiasa sabat, senantiasa kokoh, konsisten di atas tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kemenangan untuknya, sebagaimana hal itu juga telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya alaihi salatu wassalam secara hissi ataupun juga secara maknawi. Dalam perang Badar terjadi di bulan Ramadan, Allah berikan kemenangan. Demikian pula Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah ini juga di bulan Ramadan. Kemudian asal mulanya adalah ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah, berawal dari perdamaian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertahan di Hudaybiyah, yang sedianya dengan para sahabatnya adalah mau menunaikan umrah, merupakan umratul qada, namun kemudian tertahan di Hudaybiyah, dan itu jarak sudah tidak terlalu jauh ke Mekah, ke Masjidil Haram. Karena kalau sekarang Hudaybiyah pun juga masuk dalam distrik Makkah juga. Dan Rasulullah SAW tertahan di Hudaybiyah. Kemudian sampailah terjadi apa yang terjadi dari perjanjian Hudaybiyah ini dengan 10 poin yang kalau kemudian dilihat secara nalar itu adalah banyak memojokkan Rasulullah dan memojokkan Islam. Namun ternyata di balik perjanjian ini adalah kemenangan yang sangat besar. Makanya sebagian para ulama mengatakan dari ayat idza jaa nasrullahi wal fath, maka mereka mengatakan, sebagian mengatakan ini adalah Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, bukan Fathu Makkah. Karena dari situlah setelah terjadi perdamaian Hudaybiyah ini, di mana dipersilakan
Ada 10 poin, di antaranya dipersilakan siapapun yang mau ikut bersama Nabi atau masuk dengan orang Quraisy, semuanya dipersilakan. Orang Mekah yang mau masuk Islam dipersilakan, tapi tidak boleh ke Madinah. Ya. Demikian pula orang Madinah, sebaliknya orang Madinah mau kembali kepada kekufuran, mau kembali ke Mekah, dipersilakan. Ya. Kemudian juga pada Sulh Hudaybiyah ini terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Dalam perjanjian itu terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Nah, kemudian dari perjanjian ini adalah dari kabilah Bani Bakar, ya, yang ikut kepada orang Quraisy. Kemudian dari Khuza'ah yang mengikut pada perjanjian Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Bani Bakar masuk pada ikut hilf bersama dengan orang Quraisy. Kemudian Khuza'ah ini adalah bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara dua kabilah ini sebelumnya di masa jahiliyah mereka adalah dua kabilah yang memang ada utang piutang darah. Artinya terjadi perang. Maka memang tidak mau ketemu. Dan dalam hal ini kemudian di saat sesuai dengan perjanjian adanya hudnah atau adanya gencatan senjata ini antara orang Quraisy dengan Rasulullah SAW ini, kemudian Banu Bakar membuat intrik-intrik yang kemudian menyerang kepada Khuza'ah yang mereka sebenarnya aman. Sesuai dengan perjanjian, Khuza'ah ini adalah aman karena berlindung bersama dengan Rasulullah SAW. Sementara dalam hal ini orang-orang Quraisy membantu Bani Bakar untuk menyerang kepada Khuza'ah. Dan kemudian mengangkat pedang secara sembunyi-sembunyi. Secara sembunyi-sembunyi mereka menyerang kepada Khuza'ah. Yang Khuza'ah ini adalah dalam perjanjian atau juga dalam perlindungan Rasulullah SAW. Maka setelah itu kemudian orang-orang sebagian daripada orang Khuza'ah ini datang kepada Nabi SAW dan mengkhabarkan apa yang dilakukan oleh Banu Bakar terhadap mereka. Dan itu ditolong, dibantu oleh orang-orang Quraisy. Maka dengan ini yang menunjukkan bahwa orang Quraisy ini telah mengingkari perjanjian. Telah mengingkari perjanjian. Dengan kelakuannya membela Bani Bakar untuk menyerang orang-orang Khuza'ah ini, maka ini berarti mereka telah membatalkan perjanjian mereka, telah mengingkari kepada perjanjian mereka. Maka terjadilah kehebohan ketika itu, di mana pimpinan-pimpinan orang-orang musyrikin Quraisy ini kemudian mengutus pimpinan mereka, yakni ketika itu adalah Abu Sufyan sebelum Islamnya, mengutus kepada Rasulullah SAW untuk menguatkan perjanjian dan juga memperpanjang tempo perjanjian yang duluan 10 tahun mau diperpanjang dan juga mau menguatkan lagi. Namun kemudian Abu Sufyan ngomong kepada Rasulullah dan Rasulullah tidak mau jawab. Tidak mau jawab. Kemudian Abu Sufyan mencoba-coba mencari pendekatan kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma agar keduanya bisa memberikan syafaat kepada Rasulullah SAW. Namun juga tidak sukses, tidak beruntung. Kemudian yang ketiga lagi, Abu Sufyan pun kemudian menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, orang-orang dekatnya. Ini pun juga tidak sukses. Namun kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan kepada Abu Sufyan, ketika itu Abu Sufyan minta pendapatnya, bagaimana
bagaimana pendapatmu wahai Abul Hasan? Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak memiliki pendapat apapun yang itu bisa mencukupkanmu. Hanya saja engkau ini kan orang Bani Kinanah, tokoh dari Bani Kinanah. Maka pergilah dan berikan suaka kepada manusia, berikan rasa aman kepada manusia di antara manusia semuanya. Kemudian kata Sufyan pun, Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala ketika itu sebelum Islamnya, kemudian bertanya, apa ini cukup? Ini sudah cukup dariku dengan saya melakukan seperti itu kita cukup. Kemudian kata Ali mengatakan, tidak wallahi, namun saya tidak punya yang lainnya, tidak punya solusi yang lainnya kecuali engkau harus berbuat seperti itu. Dan kemudian Abu Sufyan pun melakukannya. Kembali lagi ke Mekah. Dan orang-orang Quraisy mengatakan kepada Abu Sufyan, bertanya, apa yang ada di belakangmu itu? Artinya apa yang terjadi? Minta hasilnya bagaimana? Kemudian Abu Sufyan mengatakan, aku telah datang kepada Muhammad alaihi salatu wassalam dan aku sampaikan, demi Allah beliau tidak membalas apapun, tidak mau bicara. Kemudian aku datang kepada Abu Quhafah, dan ini Abu Bakar Siddiq, dengan juga Ibnul Khattab. Juga aku tidak dapatkan sesuatu yang berarti dari keduanya. Tidak dapatkan falam ajid khairan, aku tidak dapatkan kebaikan. Kemudian aku datang kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan dia memberikan isyarat kepadaku dengan sesuatu yang harus aku lakukan, yang aku harus mendamaikan atau melindungi di antara manusia. Kemudian orang-orang Quraisy bertanya lagi, apakah itu dibolehkan oleh Muhammad alaihi salatu wassalam? Kemudian Abu Sufyan mengatakan tidak. Kemudian mereka mengatakan, waiha, ma zadar rajul, tidak akan menambah kepadamu kecuali dia main-main denganmu saja, kata orang-orang Quraisy kepada Abu Sufyan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sudah memerintahkan pada para sahabatnya untuk siap-siap perang, dan beliau mengkabarkan pada para sahabatnya apa yang beliau inginkan untuk kemudian menaklukkan kota Mekah ini. Istinfar dengan orang-orang di sekitarnya dari berbagai kabilah, dan bahkan supaya bersiap-siap dan juga melihat, memata-matai dari orang-orang Quraisy sampai kemudian bisa sampai ke negeri mereka. Kemudian Rasulullah SAW pun keluar dari Madinah dengan 10.000 tentaranya, 10.000 pasukannya. Dan kemudian Madinah diwakilkan kepada Abdullah bin Umi Maktum. Sebagai gantinya, Abdullah bin Umi Maktum yang menggantikan untuk menjaga kota Madinah. Kemudian ketika di tengah perjalanan sampai di Juhfah, itu beliau bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau, bersama dengan keluarganya mau berhijrah ke Madinah, mau masuk Islam dan berhijrah ke Madinah. Dan kemudian juga di tempat di Abwa sebagai tempat yang dimana ibu Rasulullah SAW meninggal, daerah situ, itu kemudian juga bertemu dengan pamannya sendiri. Ini Abu Sufyan juga pamannya Abu Sufyan bin Harith. Ini ketemu di Abwa. Abwa ini juga pertengahan antara Makkah dan Madinah. Yang Abu Sufyan ini bersama anak dari bibinya, Abdullah bin Abi Umayyah, yang keduanya dahulu
di masa jahiliyahnya adalah sangat-sangat memusuhi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di situ keduanya masuk Islam dan diterima oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Sufyan, "Arju an yakuna khalafa min Hamzah." Saya berharap keduanya ini adalah bisa sebagai pengganti Hamzah. Ini Abu Sufyan dan Abdullah bin Abi Umayyah. Kemudian terus berjalan Rasulullah SAW dengan pasukannya. Ketika sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam di satu tempat yang bernama Mar Dhahran, yang ini lebih dekat ke Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan pasukannya untuk menyalakan 10.000 api, 10.000 api, dan dijaga oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau yang tadinya mau ke hijrah ke Madinah nggak jadi, kemudian ikut rombongan, ya. Abbas ini naik baghlahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Baghl ini kendaraannya Nabi alaihi salatu wasallam yang merupakan kawinan antara keledai dengan kuda baghl. Untuk kemudian mencari seseorang yang bisa menyampaikan kepada orang-orang Quraisy agar mereka keluar kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan minta aman dari beliau agar kemudian tidak terjadi perang di negeri yang Baladul Amin ini. Kemudian ketika beliau berjalan, kemudian mendengar ucapan Abu Sufyan yang mengatakan kepada Budail ibn Warqa, katanya, "Ma ra'aitu kal-lailati niranan qat." Kata Abu Sufyan, aku tidak pernah melihat, ya, api yang seperti tadi malam. Aku tidak pernah melihat api yang seperti semalam. Kemudian Budail bin Warqa mengatakan, itu Khuza'ah. Itu Khuza'ah, khilafnya Rasulullah, ya. Bani Bakr ini khilafnya Quraisy, ya. Maka Budail mengatakan itu Khuza'ah. Kemudian Muslim mengatakan Khuza'ah aqal min dzalik wa adal. Khuza'ah lebih sedikit dari itu dan lebih hina. Artinya tidak sebanyak itu. Kalau Khuza'ah enggak mungkin itu. Maka kemudian Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala pun tahu itu suara Abu Sufyan. Kemudian memanggilnya dan mengatakan, "Ada apa wahai Abul Fadl?" Dikatakan, "Qala hadza Rasulullah bin nas." Ini Rasulullah ada bersama dengan orang-orang. Kemudian kata Abu Sufyan, "Terus famal hilah?" Terus apa yang mau diperbuat? Ini. Kemudian kata Abbas bin Abdul Muttalib, "Irkab. Arkabu hatta atibika." Naiklah, ayo naik kendaraan ini sehingga aku datang, aku akan bawa engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan engkau minta aman. Saya akan, kemudian kata Abbas, saya akan carikan, saya akan mintakan keamanan untukmu. Maka Abbas pun datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dengan membawa Abu Sufyan ini. Dan kemudian mengatakan, "Wahai ya Abu Sufyan, amaan anta lama an la ilaha illallah." Wahai Abu Sufyan, bukankah engkau sekarang tahu bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Benar. Bi abi anta wa ummi." Betapa santunnya, betapa mulianya, betapa telah menyambungnya kepadamu. Dan aku telah tahu, sungguh aku telah tahu bahwa seandainya ada bersama Allah Subhanahu wa taala ilah yang lain, maka itu la aghna anni, maka itu sudah cukup, ini tidak ada
Artinya kemudian Abu Sufyan mengikrarkan kalimat tauhid ini. Bukankah kemudian Rasulullah bertanya lagi, bukankah engkau tahu sekarang bahwa aku adalah Rasulullah? Maka kemudian Abu Sufyan pun juga mengatakan demikian dan mengakuinya, ya. Dan Abbas mengatakan padanya, "Waihak, aslim, masuk Islam engkau." Maka kemudian Abu Sufyan masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian berikutnya Nabi alaihi salatu wasallam merintahkan Abbas untuk menghentikan Abu Sufyan di Mudhiqil Wadi, di sebelah gunung, sehingga di mana di situ kaum muslimin akan lewat tempat itu. Artinya seperti Abbas ini kayak seperti sebagai palang pintunya untuk masuk ke Makkah. Maka setiap kabilah pun lewat dengan benderanya, dan tidaklah satu kabilah yang melewati beliau kecuali Abbas kemudian mengatakan, bertanya dan mengkhabarkannya. Bertanya tentang kabilah itu dan mengkhabarkan. Sampai kemudian dikatakan ketemu dengan satu pasukan yang aku tidak pernah melihat seperti itu. Kemudian dikatakan, Abbas mengatakan, man hadhihi, siapa ini? Kemudian Abbas mengatakan, mereka ini adalah Ansar. Mereka ini adalah haulail Ansar. Mereka adalah orang-orang Ansar. Dan di antara mereka itu ada Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad ibn Ubadah ini adalah Sayyid Al-Aus, ya. Kepala sukunya suku Aus. Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'adz. Sa'ad ibn Mu'adz ini kepala sukunya Khazraj, dan sangat disegani sekali. Dan benderanya orang Ansar dipegang sama Sa'ad ibn Ubadah ini. Ketika kamu mendekat, kemudian Sa'ad mengatakan kepada Abu Sufyan, "Wa Abu Sufyan, hari ini adalah hari malhamah, hari menghadirkan hari perang. Dan hari ini telah dihalalkan Ka'bah." Kemudian datang kelompok berikutnya yang di situ ada Rasulullah SAW, ya. Maka kemudian dihabarkan, Abu Sufyan pun menghabarkan dengan apa yang dikatakan oleh Sa'ad, ya, Ibn Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Nabi SAW mengatakan, kadzaba Sa'ad, walakin hadza yaumun yu'azzimullahu fihi al-Ka'bah. Dustalah Sa'ad, namun hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Ka'bah. Hari di mana Ka'bah itu akan dibersihkan. Akan dibersihkan, dikatakan tuksafil Ka'bah, akan disapu Ka'bah itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengambil bendera yang dibawa oleh Sa'ad bin Ubadah untuk diberikan kepada anaknya Qais ini. Dan kemudian diberikan kepada anaknya ini. Kemudian lewat, dan sampai kemudian kalau sekarang namanya Hujun, ya, Tariq Hujun, itu juga sudah dekat dengan Makkah. Kemudian masuk ke Makkah, Nabi SAW masuk ke Makkah dari Hujun ini dalam keadaan sudah sebagai penakluk dan mendapatkan kemenangan dengan menundukkan kepala beliau, tawadhu'an lillah, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan hatta inna jabhatahu takadu tamusu rahlu, sampai dahinya beliau hampir menyentuh ke rahal,
ke kendaraan beliau, yakni ke pelana yang ditaruh di kendaraan beliau. Kemudian beliau membacakan ayat inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah bukakan untukmu dengan kemenangan yang nyata. Dan itu diulang-ulang. Dan di kanan kiri beliau adalah Khalid bin Walid dan Zubair bin Awwam. Sembari beliau mengatakan siapa yang masuk Masjidil Haram maksudnya, maka dia aman. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Dan siapa yang masuk rumahnya dan menguncinya, menutupnya, maka dia aman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke Masjidil Haram. Kemudian tawaf di atas kendaraannya, di atas bagelnya. Dan ketika itu di sekeliling Ka'bah itu ada 360 ini. Ada 360 berhala. Dan Nabi alaihi salatu wassalam itu pun kemudian menohok dengan kaus, ya, dan mengepras kaus itu. Beliau membawa dengan lembingnya yang bersama beliau, sembari kemudian membacakan ayat di surat Al-Isra, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan, sesungguhnya kebatilan itu pastikan hancur. Dan juga di surat Saba di ayat yang ke-49, qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Katakanlah telah datang kebenaran, wa ma yubdi'ul batil, tidak akan memulai lagi kebatilan ini dan juga tidak akan kembali. Dan kemudian berhala pun satu persatu jatuh. Dan Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke Ka'bah, ya, dan didapati di dalamnya ada gambar-gambar. Maka Nabi alaihi salatu wasallam merintahkan untuk dihapus. Kemudian beliau sholat di Ka'bah. Selesai sholat, beliau keliling sambil bertakbir di sekeliling Ka'bah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berdiri di pintu Ka'bah dan orang-orang Quraisy ada di bawahnya. Mereka menunggu dengan apa yang akan dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam keadaan mereka sudah gemetar, pucat, ya. Kemudian beliau berpegangan dengan salah satu dari daun pintu Ka'bah dan mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, ini menjadi bacaan yang dibaca ketika mau sa'i, ya. Ini adalah bacaan ini. Shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Ya, Allah telah benar janjinya. Wa nasara 'abdah, dan Allah akan membela kepada hambanya. Wa hazamal ahzab wahdah, dan Allah akan menghancurkan, berikan kalahan kepada pasukan Ahzab ini. Kemudian beliau mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, inna Allah qad adhaba ankum nakhwatal jahiliyah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan dari kalian itu kekotoran jahiliyah dan pengagungan kepada nenek moyang kalian. Wan nasu min Adam wa Adam min turab, manusia itu tercipta dari Adam dan Nabi Adam alaihissalam tercipta dari tanah. Kemudian beliau membacakan ayat di surat Al-Hujurat, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, bersuku berkabilah-kabilah, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa.
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kemudian beliau mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, ma tadunnuna anni fa'ilun bikum, kira-kira apa yang kalian prasangka? Menurut perkiraan kalian, apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Mereka pun di dalam riwayat yang lain gemeter, sudah pucat karena terngiang dengan apa yang mereka dahulu lakukan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Menyakiti, mengganggu sampai mengusir, menginginkan darahnya sampai disayembarakan. Ya, teringat itu semuanya. Dan Nabi mengatakan, kira-kira apa yang kalian sangka dengan apa yang akan aku lakukan untuk kalian? Mereka pun mengatakan, khairan akhun karim wabnu akhin karim. Kebaikan, akhun karim, saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa inni aqulu lakum, maka sungguhnya aku katakan kepada kalian seperti apa yang telah dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam terhadap saudara-saudaranya. La tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan atas kalian pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian semua. Idhabu wa antum tulaqa. Pergilah dan kalian bebas. Ini pelajaran yang sangat besar, itu di hari pertama masuknya Nabi ke Masjidil Haram. Tentunya ini adalah satu pelajaran sangat besar. Kemudian pada hari yang kedua di Fatu Makkah ini, Nabi SAW berkhutbah di hadapan kaum muslimin, orang-orang muhajirin wal ansar dan juga orang-orang Makkah yang baru saja masuk Islam. Beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, innallaha harrama Makkah wa lam yuharrimha an-nas. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan Makkah dan manusia tidak memuliakannya. Fala yahillu limri'in, maka tidak halal bagi seorang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk mengalirkan darah di masjid ini atau di tanah ini. Juga tidak boleh mencabut pohon-pohonannya. Dan kalau toh seseorang diberikan rukhsah untuk berperang, diberikan keringanan untuk berperang, ini untuk merangi Rasulullah SAW, mereka mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, katakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kepada Rasulullah SAW dan tidak mengizinkan kepada kalian. Ini mengizinkan untuk berperang ketika itu, yakni untuk menaklukkannya, dan tidak mengizinkan kepada kalian, yakni tidak dibolehkan untuk mengalirkan darah di tanah suci. Dan sesungguhnya telah diizinkan untukku sesaat di siang hari dan kemudian kembali diharamkan. Kembali diharamkan pada hari ini seperti kehormatannya pada sebelumnya kemarin. Falyuballighu syahidul ghaib, maka hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dan hari itu adalah hari ketika dihalalkan Makkah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah dari terbitnya matahari sampai sholat asar di hari pertama Fathu Makkah. Artinya di sini harus kita ketahui bahwasanya tanah suci Makkah adalah memang suci. Ya, tidak boleh dialirkan darahnya. Dan itu dibolehkan pada sehari saja untuk Rasulullah SAW dan tidak dibolehkan pada yang lainnya. Maka kalau ada orang kemudian mengalirkan darah di tanah suci ini, suatu perbuatan yang sangat besar. Ya, suatu perbuatan yang sangat besar. Menghalalkan dengan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam tinggal di Makkah selama 19 hari. 19 hari beliau mengqashar salat. Dan beliau tidak berpuasa di sisa hari berikutnya. Ya. Ini karena terhitung safar, dan ini menunjukkan bahwasanya meskipun beliau sebenarnya kembali ke kampungnya sendiri, ya. Kampungnya sendiri, tapi mukimnya beliau sudah berpindah. Maka kita juga sama, kita misalkan di sini ketika pulang kampung yang jauh, maka itu juga hukumnya sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
karena kita tidak mukim di kampung kita. Ini sama dengan orang safar. Misalnya kita kembali, maka terhitung safar, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian, dan ini diantara sebagai dalil, ya. Demikian. Kemudian dalam hal ini Rasulullah tidak berpuasa pada berikutnya karena beliau belum putus dari safarnya. Ini belum putus dari safarnya. Ini. Dan beliau tinggal di Makkah adalah untuk mengembalikan, menegakkan kalimat tauhid dan juga membangun pilar-pilar Islam, ya. Dan juga mengokohkan iman sekaligus juga untuk membaiat kaum muslimin yang baru masuk Islam. Sebagaimana diriwayatkan dalam sahih dari Mujashih radhiyallahu taala mengatakan, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam bi akhin ba'dal fath liyubayyah. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan saudaraku di hari Fathu Makkah untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dhahaba ahlul hijrah bima fiha, walakin ubayyi'ahu 'alal Islam wal iman wal jihad." Telah pergi ahlul hijrah dengan apa yang ada padanya. Ini sudah hilang, sudah selesai hijrah dari Makkah ke Madinah, sudah tidak ada lagi karena Makkah sudah ditaklukkan. Namun aku baiat dia di atas Islam, iman dan jihad. Yang menunjukkan setelah Fathu Makkah sudah tidak ada hijrah lagi, ya. Artinya hijrah dari Makkah ke Madinah yang ketika itu adalah merupakan wajib, ya, untuk membela kepada agamanya, membela kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kemenangan yang jelas yang Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan, dan kemudian setelah itu adalah manusia masuk ke dalam agama Islam dengan berbondong-bondong sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Nasr, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Kau lihat manusia masuk ke dalam agama Islam ini dengan berbondong-bondong. Maka ini yang membedakan Allah Subhanahu wa taala, yang setelah itu kemudian Makkah menjadi negeri Islam sampai hari ini, walillahil hamdulillah minnah. Dan itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sampai nanti qiyamis sa'a, sampai hari kiamat. Dan ini tentunya adalah pelajaran-pelajaran yang besar yang bisa kita petik dari kisah Fathu Makkah yang pertama terjadi di bulan Ramadan, ya. Dan di bulan Ramadan sebagaimana Badr. Dan ini kemenangan. Maka ini tentunya adalah terinspirasi dengan ini untuk kita bagaimana meraih kemenangan dari suasana kita di bulan Ramadan, ya. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan pada kita, khususnya pada saat-saat seperti kita sekarang ini yang memang Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita dengan adanya wabah ini. Maka semoga dengan waktu yang tersisa ini kita bisa lebih istiqamah, ya, dan lebih sabat, dan dengan ini mudah-mudahan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar bisa mendapatkan kemenangan. Kemenangan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala sukseskan kita dengan ibadah kita di bulan Ramadan, di mana kesuksesannya adalah Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita dari siksaan api neraka. Karena sebagaimana janjinya di mana Allah Subhanahu walillahi utaqa, bagi Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan itu adalah setiap malamnya, malam dan siangnya, dari awal bulan sampai akhir. Maka ini tentunya adalah kemenangan sangat besar. Kemudian kemenangan yang kedua, ini adalah harapan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah yang menimpa kepada kaum muslimin di negeri ini khususnya, dan juga di seluruh negeri kaum muslimin di dunia ini. Maka ini mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita dengan mensyukuri akan kenikmatan-kenikmatan yang agung, khususnya nikmatul ibadah wa nikmatul ta'ah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merealisasikan kepada kita akan pertolongannya dan kemenangannya bagi umat Islam di bawah panji-panji akidah, panji-panji tauhid dimanapun kaum muslimin berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dan dosa kaum muslimin semuanya,
dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita, memberikan sabat sampai kita menghadap kepadanya, benar-benar kita mendapatkan kemenangan. Dan semoga ini menjadi pelajaran besar bagi kita, dan untuk senantiasa menjadi pengingat bagi kita dua perang besar, yakni perang Badar dan Fathu Makkah ini terjadi di bulan Ramadan, agar menginspirasi kepada kita agar puasa kita lebih berbobot. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kita. Wafaqanallahu wa iyyakum innahu waliyyu dzalikal qadiru alaihi wallahu a'lam wa sallallahu alaihi nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan barakallahu fiikum.